Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat fillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan dan keberkahan hidup sehingga kita tetap semangat hidup dengan produktif dan bermanfaat di masa pandemi COVID-19. Dan juga menggerakkan hati dan pikiran kita untuk join, untuk terlibat di acara diskusi ini, yaitu tentang dialog interaktif tentang menelaah dengan tema menelaah urban sufism dan kehampaan spiritual. Karena tidak semua orang punya kuota, tidak semua orang punya wifi. Itu artinya bahwa kita menjadi orang-orang pilihan untuk hadir di sini mendiskusikan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan begitu. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam keribahan bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman begitu. Baik, saya akan sedikit memberikan prolog tentang tema diskusi kita, yaitu tentang urban sufism. Urban sufism ini adalah sebuah fenomena sosial masyarakat perkotaan. Sekarang lagi tren ya, lagi tren tentang urban sufism. Itu di mana di kota-kota besar umumnya itu lagi tren istighosah, kegiatan semacam zikir bersama, istighosah, kemudian dialog atau seminar-seminar tentang atau kajian-kajian tentang sufism. Urban sufism ini menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat urban atau masyarakat kota yang dimana mereka merasa terasing dengan dirinya. Merasa terasing dengan dirinya sehingga menempuh jalan sufism untuk menenteramkan hati dan menjernihkan pikiran. Karena hiruk pikuk ya, kehidupan kota yang sumpit, yang bising, rutinitas pekerjaan yang berat begitu dan lain sebagainya begitu. Di sini juga sudah hadir beberapa narasumber yang berkompeten untuk membahas, untuk menyampaikan materi terkait urban sufism ini. Yaitu pertama adalah Ustadz Imam Subki. Beliau adalah pimpinan pesantren Daud Salsabil Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kemudian narasumber kedua yaitu Dr. Surahman Cino, SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tadulako. Dan yang ketiga, narasumber ketiga yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Topan Samudin, MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Muhammadiyah Palu. Baik, untuk menghemat dan mengefisiensikan efisiensi waktu, saya serahkan kepada narasumber pertama, yaitu Ustadz Imam Subeki. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan membacakan sedikit CV beliau atau profil beliau. Nama Ustadz Imam Subeki, nama Imam Subki. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur. Kemudian merantau ke sini, ke Sulawesi Tengah, yaitu Toli-Toli. Menikah dengan aktivis pelajar Islam Indonesia, yaitu Ibu Ramlah Hamid SPD, guru SMK Swakarya Toli-Toli. Beliau sekarang adalah pimpinan Pondok Pesantren Daud Salsabil, Toli-Toli Sulawesi Tengah. Kemudian pengalaman organisasi, pertama adalah aktif di IPNU, Ikatan Pelajar Pemuda, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansar di Jawa Timur begitu. Saya kira itu saja profil singkat beliau. Selanjutnya dipersilakan Ustadz Imam Subki untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinul haq yudhhirahu ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih di yaitu kenikmatan iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih menetepi hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita langsung saja bahwa pertemuan malam ini saya kasih mukaddimah bahwa yang biasa kita amalkan, yaitu tentang rukun iman Islam dan ihsan. Jadi ada landasan pokok di dalam Islam itu, dalam beragama Islam itu ada 3. Yaitu pertama mengamalkan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Jadi 3 landasan pokok ini yang kita harus pahami dan harus diamalkan terus-menerus, ya. Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwa apa yang dimaksud dengan Islam. Islam yaitu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat,
puasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan iman? Iman adalah percaya kepada Allah, amantu billahi wa malaikati, dan iman kepada malaikatnya, wa kutubi, dan iman kepada kitab-kitabnya. Apa itu? Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, dan iman kepada rasul-rasulnya. Kemudian wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan yang keenam adalah wabil qadri khairi wa syarrihi min Allah, yaitu iman kepada Allah tentang takdir baik dan buruk itu dari Allah. Nah, landasan yang ketiga yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jadi anta budallah ka'annaha taroka. Anta budallah ka'annaka tarok. Jadi kamu menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau nggak bisa menyembah kepada Allah, Allah melihat kita, menetapkan bahwa Allah melihat kita. Jadi aktivitas itu kita diawasi, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pertemuan ini satu-satu kita bahas. Ini landasan karena sangat penting. Jadi tidak ada perintah kecuali kita mengerti. Yang perlu kita pahami, yaitu tidak ada kita disuruh sesuatu kecuali kita mengerti disuruh apa. Contohnya begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Nah, kita ditugasi beribadah, menyembah kepada Allah. Itu berarti kita harus paham siapa itu yang disembah dan bagaimana cara menyembah, itu terutama. Nah, landasan itu disimpulkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang seperti yang saya bacakan tadi. Kalau rukun Islam itu, yang kita harus pahami, rukun Islam itu adalah perkara yang dilaksanakan secara zahiriyah. Itu amalan-amalan syariat zahir. Sedangkan rukun iman itu adalah kan lebih sesat jalannya. Artinya apa? Yang di sini yang dimaksud buta adalah buta mata hatinya. Jadi kalau mata hati kita di dunia ini buta, maka di akhirat nanti akan lebih buta karena tidak tahu siapa yang disembah. Begitu. Nah, maka Rasulullah SAW itu mendapatkan rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, pergi haji ke Baitullah. Itu adalah hukum-hukum syariat yang mana kita harus lakukan secara zahiriyah. Makanya tidak bisa kita mengatakan bahwa barang siapa yang sudah makrifat kemudian meninggalkan syariat secara zahiriyah, nggak bisa. Maka harus seiring. Begitu juga ibaratnya kalau kita ini rukun Islam itu ibaratnya kulitnya, tersebut begitu. Jadi itu seiring, jadi jika kita mau ibaratnya mau menanam benih, tentu kita itu mencari benih yang terbagus untuk ditanam. Tidak mungkin kulit itu ditanam bisa tumbuh mengeluarkan tanaman yang lebih bagus. Begitu juga kita dalam beramaliyah. Makanya ada istilah ikhlas, mencari ridho atau ridho, ikhlas, ridho, tawakal. Nah itu urusan hati semua. Oleh sebab itu alangkah
pentingnya kita ini mengkaji tentang urusan hati karena adalah urusan isi. Jadi kalau hukum-hukum zahir sudah jelas, gampang dipelajari, yang penting kita baca Quran, hadis, kemudian membaca kitab-kitab fikih, hukum-hukum syariat itu sudah dicantumkan jelas. Tapi itu tidak akan bernilai jika isinya, niatmu itu bukan lillahi ta'ala. Makanya harus lillahi ta'ala, itu adalah sangat penting. Jadi ketika asyhadu, aku menyaksikan la ilaha, tidak ada sesuatu yang berhak disembah. Karena tafsir la ilaha, la ma'budun, la ma'buda bil haqqin illallah, tidak ada sesuatu yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Maka kita harus tahu siapa itu hakikatnya Allah yang kita sembah. Nah, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum syariatnya seperti mulai sholat, membaca takbiratul ihram sampai salam, dan syarat-syaratnya kita penuhi, rukunnya kita penuhi semua, maka sah secara hukum syariat. Nah, secara hukum hakikat, yaitu hukum iman, maka belum sah jika hati kita tidak menghadirkan bahwa keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud isi. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, menghadirkan betul bahwa hakikatnya di hati kita ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sementara itu aja yang bisa saya sampaikan, akhi. Dan mohon maaf sih kalau sekiranya beberapa catatan, dan saya kira bukan sekiranya ya, akan ada beberapa catatan yang agak keluar dari harapan-harapan kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Mirza dan Ikhwan sekalian, ada sebetulnya kalau kita mau bicara tentang spiritualitas ya, sebagaimana yang diberikan judul yang diberikan kepada saya, spiritualitas kemodernan, spiritualitas masyarakat urban gitu. Kalau kita merujuk ya pada beberapa pendekatan dari sosiologi, misalnya Weber, Marx, Durkheim, terutama Comte ya, atau Nietzsche yang lebih ateis. Nah, spiritualitas ini sebenarnya sudah gugur. Kita tidak lagi membicarakan hal seperti itu. Ya, tidak lagi bicara tentang spiritualitas, tentang banyak hal yang berkaitan dengan pengenalan terhadap alam semesta. Karena apa? Bangunan terhadap scientific modern, bangunan terhadap segala hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan modern, itu harus dikembangkan berdasarkan kondisi tuntutan masyarakat modern sendiri ya, pengetahuan. Ini juga sebetulnya sudah dibangun pada masa Plato, Aristoteles, atau bahkan jauh sebelumnya, yaitu Heraclius misalnya, dan beberapa pemikir filsafat Yunani ya, yang kita juga kenal selama ini. Ya misalnya itu rasionalitas. Semua harus berangkat dari unsur-unsur rasionalitas. Semua harus berangkat dari model sistematika dan pembuktian empirik yang harusnya ya dipahami sebagai sebuah pengetahuan. Nah, menurut katakanlah Marx misalnya, kemudian Durkheim, lalu Comte malah yang lebih agak ekstrim di sini, mencoba menjelaskan bahwa spiritualitas masyarakat manusia, peradaban manusia itu berangkat dari fase yang paling awal sesungguhnya. Ya, kalau kita kenalkan
beberapa pemikir-pemikir besar dalam literatur sosiologi itu, sebutlah misalnya Marx, Comte dan siapa lagi ya, beberapa lah, terutama yang saya mau bicara dua ini. Nah, terutama Comte ya, Auguste Comte itu yang dianggap sebagai pendiri sosiologi itu menempatkan persoalan mistisisme, spiritualitas dan semacamnya itu pada fase yang paling pertama ya, ketika masuk ya yang dia sebut dengan ontologi ya, ontologi peradaban manusia. Jadi ketika masuk pada fase yang paling yang kedua dan terakhir, yaitu pada masa positivistik ya, maka spiritualitas ontologi ini itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat modern. Nah, tapi ada satu penelitian yang cukup menarik menurut saya, saya lupa namanya, tapi yang memberikan penjelasan bahwa di Amerika sendiri, Amerika Serikat, di mana tingkat hedonisme yang begitu tinggi, kapitalisme yang sudah merajalela kemana-mana, lalu apalagi satu ini hedonisme yang sudah sangat materialisme yang bersifat yang sangat hedon itu sudah merambah ke hampir semua sudut kehidupan manusia. Maka ada kebangkitan sebetulnya orang untuk kembali masuk pada apa yang disebut oleh Weber, oleh Comte itu sebagai fase pertama dari peradaban manusia, yang itu ontologi. Kembali ke spiritualitas, di mana orang kemudian kita lihat banyak sekali dari masyarakat modern, terutama di negara-negara Amerika dan Eropa Barat itu belajar kembali tentang hakikat dari segala sesuatu. Misalnya orang kembali untuk belajar tentang Buddhisme, orang kembali bicara tentang Tibet, ajaran-ajaran Tibet, orang kemudian kembali belajar tentang Hinduisme, dan orang kembali belajar tentang spiritualitas Kristen, bahkan dan juga orang kembali belajar tentang spiritualitas Islam. Ya, dengan meninggalkan misalnya ya, kenapa misalnya sekarang begini, kenapa misalnya ada banyak sekali orang-orang yang gelisah ini itu merujuk pada perkembangan pada ajaran-ajaran hati misalnya ya, hati. Karena yang diperkenalkan adalah kedamaian misalnya, salah satunya. Nah, orang kembali ke bicara tentang Tibetisme, orang bicara tentang Buddha. Itu kan semua kembali ke hati. Kenapa misalnya dalam konteks yang lain ya, terutama orang-orang yang super sibuk ya, bukan orang-orang intelektual gitu, itu tidak banyak bicara tentang Islam dan Kristen, karena menganggap bahwa Islam dan Kristen lebih banyak diperkenalkan dengan cara-cara yang sifatnya kekerasan segala macam, sementara mereka ingin kembali ke wilayah yang lebih lembut. Yang sebetulnya, tapi kita tidak bisa menyangkal itu secara sosiologis. Kita tidak bisa membantah bahwa ajaran yang mereka kenal adalah sebuah wilayah kekerasan yang diperkenalkan oleh Kristen misalnya, oleh Islam ya. Misalnya masih terhantui dengan perang salib atau perang sabit segala macam ya. Ada persaingan yang sangat kuat di antara dua firqa agama ini, katakanlah seperti itu ya. Sehingga menurut saya sih memang harus kembali untuk sangat kuat di antara dua firqa agama ini, katakanlah seperti itu ya. Sehingga menurut saya sih memang harus kembali untuk memperkenalkan Islam yang lebih soft, lebih lembut, dan lebih rahmatan lil alamin ya. Kan begitu ya. Oke. Nah, itu catatan pertama. Ya, selanjutnya dalam penelitian itu, kalau saya tidak salah, ada sekitar 4.000 sekte ya, terlepas dari apakah sekte ini benar atau tidak dalam konteks ketauhidan kita.
Tapi itu adalah satu indikator yang sangat kuat untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa agama, spiritualitas yang dikandung dalam konsep keagamaan ini, keberagamaan kita, itu memang dibutuhkan dalam nuansa kemodernan ini, dalam nuansa masyarakat yang haus akan penjelasan-penjelasan yang berada di dalam realitas tentang dirinya, Kalau misalnya kita merujuk ke Kantian, ya, ada kan yang disebut dengan istilahnya ya, sorry ya, saya coba ingat-ingat kembali, nomena. Apa sih nomena itu? Apa fenomena itu ya? Fenomena adalah penjelasan tentang sesuatu yang berada di balik kenyataan kita. Apa di balik kenyataan kita? Di balik kenyataan kita adalah sesuatu yang melingkup ya tentang diri kita. Setelah fenomena, lalu ada yang kita sebut dengan nomena. Nomena itu adalah sesuatu yang berada atau pengetahuan tentang sesuatu yang menisbahkan bahwa ada hal yang berada di luar fenomena kita, gitu. Fenomena kita. Mungkin kita sebutlah misalnya spiritualitas yang selama ini dibicarakan oleh spiritualitas, kehausan tentang sebuah rasionalitas keagamaan yang merefleksikan ya kesadaran kesadaran individu bagi sebuah ketenangan ketenangan jiwa dan sebagainya gitu. Nah, nomena kemudian juga bisa berarti bahwa sesuatu yang seperti juga Kant bilang ya, orang-orang Kantian bilang, Immanuel Kant sendiri bilang bahwa das Ding an sich, sesuatu yang berada di balik kesadaran kita, di balik diri kita. Apa sebetulnya yang berada di balik diri kita? Ya. Itu apa? Ya, mari kita coba terjemahkan itu. Itulah yang kita sebut sesuatu yang berada di balik spiritualitas itu. Di balik spiritualitas itu. Apa di balik spiritualitas itu? Nah, persoalan yang kemudian muncul di kita, ya. Nah, selama ini kan kita mengenal ada banyak sekali ya beberapa aliran. Kalau di dalam Islam itu kita mengenal namanya tasawuf. Kemudian ada irfan. Nah, tasawuf itu adalah satu pengalaman ya. Kita coba bedah dulu sedikit ya. Saya minta maaf ini kalau agak keliru. Tasawuf itu dalam pandangan mistisisme Islam adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman yang dipraktekkan, yang biasa kita kenal dengan nama suluk misalnya, ya, suluk. Tetapi persoalan logika rasional, ya, manifestasi pengetahuan keilmiahan, ya, realitas yang saya sebut tadi itu yang berada di balik sana itu tidak terlalu diproblematikan, tidak terlalu diproblemkan. Berbeda misalnya dengan irfan. Pada tingkatan irfan, ya, irfan itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah tata laksana dari cara-cara peribadatan tentang mistisisme. Bukan. Tetapi irfan itu sudah masuk pada kategori menjelaskan suluk itu dalam kategori yang sangat ilmiah. Pendekatannya juga pendekatan kategorial, ya. Pendekatan rasionalitas. Jadi segala menurut para pemahaman irfan, ya, baik dari Ibnu Arabi, Mullah Sadra maupun Suhrawardi, ya, itu penjelasan rasional tentang sesuatu yang dipraktekkan secara spiritualitas, ya, dalam konteks mistisisme itu bisa ditarik ke dalam lapangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebabnya dalam tradisi masyarakat pengetahuan mistisisme Parsi, ya, terutama
ada banyak sekali aliran-aliran yang muncul. Misalnya ada apa, kalau misalnya dalam Surawardi itu kita mengenal satu istilah, bukan istilah ya, satu konsep berpikir cara metodologis maupun pengetahuan, mengatakan diistilahkan sebagai iluminasi. Gitu. Iluminasi ini adalah penyatuan penyatuan wujud yang di pengajuan antara sesuatu yang kasar dengan sesuatu yang sifatnya cahaya begitu. Kita sudah bisa pahami kan apa yang dimaksud kasar dan apa yang dimaksud dengan cahaya. Nah, lalu kemudian ada satu lagi, saya lupa sebetulnya, lebih pada praktek iluminasi itu ya. Lalu ini yang paling penting sebetulnya adalah pada konteks yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu adalah penyatuan ya. Ini konsep dari Mullah Sadra ya, yang dia sebut dengan wahdatul wujud itu, wahdatul wujud. Itu adalah satu konsep penyatuan ya tentang tentang alam berpikir ya, tentang wujud ya kita secara fisik dan realitas tunggal itu sendiri. Ada satu proses penyatuan yang ada di dalam, dan itu harus tidak hanya sekedar dibaca dalam konteks ilmu pengetahuan, tetapi dipraktekkan, diamalkan, dan itu melalui latihan-latihan yang dikembangkan secara bertahap ya, melalui kategorisasi, pentahapan, lalu kemudian ada satu, ketika kita sampai pada satu penyatuan, kan orang begini ya, saya minta maaf sebelumnya, kalau dalam konteks Indonesia wahdatul wujud itu kan diharamkan sebetulnya ya. Nah, misalnya si Siti Jenar gitu ya, kemudian dibunuh kan oleh Wali Songo segala macam karena dianggap bukan ajarannya sebetulnya yang salah, tapi ajarannya dianggap sangat membahayakan masyarakat yang belum sampai pada tahapan seperti itu. Sehingga ketika dia meninggal, dia bilang, Anda bisa membunuh saya, tapi Anda tidak bisa membunuh saya ketika membunuh penyatuan saya dengan kekasihku misalnya kan, dengan Tuhanku lah dalam konteks ini. Nah, dalam tradisi tasawuf Indonesia ya, kalau kita sedikit bercermin tasawuf tradisional itu kan orang biasa kita lihat banyak sekali cerita-cerita yang berkembang bahwa pada nenek saya dulu, kata begitu ya, nenek saya dulu itu bicara dengan ulama ini. Tapi ada satu cerita kemudian pada saat yang bersamaan ada orang juga bercerita misalnya di Mekah bahwa dia bertemu dengan tokoh agama seperti ini. Nah, dalam konteks itulah yang disebut ya bahwa sudah ada ilmu yang terwariskan dari Nabi, ilmu yang terwariskan dari malaikat, dan ilmu yang terwariskan dari kaum orang-orang sufi-sufi besar itu sudah melekat pada dirinya ketika amalan-amalan dan praktek-praktek ini itu disempurnakan, diamalkan dan dijalankan gitu. Nah, itu konsep tasawuf sebetulnya. Tapi konsep irfan itu mencoba menarik praktek-praktek tasawuf ini untuk dijelaskan ya. Tidak hanya sekedar diamalkan, tapi dijelaskan secara metodologis, dijelaskan secara ilmiah, dan dijelaskan dengan cara-cara konsep sistematika dan rasionalitas berpikir kita. Karenanya William James mengatakan, dia seorang psikolog dan peneliti di Amerika yang melihat kehadiran para tasawuf ini ya, itu menjelaskan bahwa apapun sebetulnya praktek-praktek mistisisme, spiritualitas segala macam di dunia ini, baik Islam, Kristen maupun agama-agama lain ya, Hindu dan Buddha, termasuk Tibeti segala macam itu, dan Yahudi, itu juga harus dijelaskan dalam konteks ilmu pengetahuan saintifik berpikir. Sebab apa? Kalau tidak, maka
rasionalitas berpikir masyarakat modern itu menolak, sebetulnya menolak. Kenapa ditolak? Karena tuntutan kemodernan kita tuntutan kemodernan saat ini membutuhkan semua hal yang berkaitan dengan konsep-konsep rasionalitas ilmu pengetahuan itu. Beda dengan dulu kan? Dulu orang bicara, jangan ke situ, nanti kau kena setan. Gitu. Jangan begitu kau ini, jangan kau menyapu malam-malam. Kenapa menyapu malam-malam? Nanti ada ya pamali katanya segala macam kan, jangan ke sini segala macam. Itu harus dijelaskan sehingga dia tidak menjadi bagian dari semangat tradisional yang menyalahi pengetahuan-pengetahuan kemodernan kita. Gitu. Nah, karenanya kehadiran Suraward dan dilanjutkan dengan Sadra, ya, Suraward dalam konteks iluminasi dan Sadra dalam kerangka wahdatul wujudnya itu menyatukan dua gagasan ini ya, yang dia sebut dengan konsep apa kemarin itu ya. Maaf, saya nanti kapan waktu lah saya sebut istilahnya. Tapi untuk sebagai penutup saya ingin menjelaskan begini, mengatakan kepada teman-teman semua, ada hal yang menarik dari pengalaman Sadra ini, Mullah Sadra. Dia salah satu ulama besar, bahkan ada satu peneliti dari Amerika itu mengatakan bahwa ketika tradisi masyarakat Islam, ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam itu tenggelam, justru Sadra muncul sebagai satu kekuatan pengetahuan besar di dalam dunia Islam yang lain, di Parsi misalnya ya. Nah, Sadra sendiri sebelum masuk pada wilayah pengetahuan yang disebut wahdatul wujud ini kan dia melakukan banyak sekali latihan-latihan lah, katakan begitu ya, suluk segala macam. Kalau dalam konteks Hindu kan kita kenal dengan tapa brata, tapi dalam ini kan bentuknya lain ya, tapa brata. Dia mendiamkan diri, kemudian belajar, merenung, berkontemplasi segala macam sekian tahun gitu ya, lalu kemudian dia memunculkan satu spirit pengetahuan baru dengan mengembangkan dua aliran besar sebelumnya ya, dari Ibnu Arabi dan Surawardini ya, dengan mengatakan dalam konsep wahdatul wujud itu sebetulnya adalah satu proses penerjemahan yang melingkupi ya, masyarakat kita, dan itu bisa dilakukan dengan cara penahapan secara materi. Artinya begini, artinya dalam konteks kesimpulan ya, bahwa Tuhan sebetulnya juga itu bisa dibicarakan dalam konteks materi, tidak hanya konteks gagasan. Namun sebagai catatan saya, materi ini tidak bisa dipahami bahwa ada laptop misalnya, kemudian ada Rahman, ada Mirza, ada tadi Ustadz siapa, terus ada beberapa teman-teman, ada Roni, ada Sarif Bedu, ada Imam Subekti ya. Segala itu bukan itu yang disebut dalam materi. Tapi kembali ke wilayah yang pengantar saya tadi tentang Immanuel Kant itu, sesuatu yang berada di balik nomena itu. Materi kan fenomena, kemudian di balik itu adalah nomena. Nah, di balik nomena itu apa misalnya? Nah, itulah kemudian ya kesimpulan di sini sebagai sebuah masyarakat yang dibesarkan secara modern ya, temporer segala macam, berdasarkan tuntutan globalistik segala, itu harus diterjemahkan secara rasional dan secara ilmu pengetahuan. Saya kira mungkin begitu, Pak Mirza. Terima kasih banyak ini sudah diberi kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Anda Dr. Surahman Dini atas materi yang disampaikan malam ini. Selanjutnya kita memasuki pada... Saya tidak begitu dengar suara Anda ya. Bisa dibesarkan sedikit ya. Oh iya.
selanjutnya kita Ya. masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan bisa lewat kolom chat atau kolom komentar dan juga bisa bertanya secara langsung kepada narasumber. Ya, silakan. Kanda Roni, barangkali ada yang mau disampaikan, atau Kanda Sarip Bedu, ada juga Muhammad Rahmat ya, Muhammad Rahmat, ada Amrizal, mana Kanda Amrizal, barangkali bisa share ya, barangkali punya pengalaman spiritual begitu. Ada Iqbal Buntaran dan satu lagi. Ya, dipersilakan. Baru tak buka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya cuma mengkomentari saja dari dua pembicara tadi bahwa ketika kita bicara tentang alam semesta, termasuk dalam hal ini manusia di dalamnya, maka sesungguhnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya manusia, itu sudah dijawab oleh Al-Quran dan hadis. Apa saja baik itu dari sisi psikologi, sosial, politik, ekonomi, itu sudah terjawab sebenarnya dengan Al-Quran. Apa yang menjadi permasalahan manusia itu sendiri. Walaupun mungkin kita belum mampu sejauh mana memahami itu Al-Quran, tapi kita meyakini bahwa Al-Quran itu sudah menjawab permasalahan manusia. Karena justru itulah yang diturunkan. Itu pertama. Kedua, bahwa berdasarkan materi atau judul diskusi malam ini, menjadi pertanyaan, apa betul bahwa telah terjadi urban sufisme, khususnya di daerah-daerah perkotaan, akibat kehampaan spiritual? Ini yang perlu mendapat fokus perhatian. Apa benar seperti itu? Kalau benar, apa ini karena akibat daripada kehampaan spiritual, akibat globalisasi, dalam tanda kutip liberalisme? Kira-kira itu yang bisa saya komentari, dan saya tidak mendengar jawaban tentang permasalahan ini, baik secara teori maupun mungkin dari sisi Ustadz Imam menjawab, karena saya yakin bahwa Quran sudah menjawab bahwa terjadi kehampaan. Fenomena yang terjadi sekarang ini mestinya Quran sudah menjawab, karena itu Quran itu up to date. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kanda Roni Korompo. Dipersilakan kepada peserta berikut untuk bertanya ya. Sebelum saya
kembalikan ke narasumber untuk menjawab pertanyaan Kanda Roni Korompo. Rahmat barangkali, Muhammad Rahmat, yang posisinya kayaknya sekarang di ibu kota Jakarta ini. Barangkali mungkin perkembangannya kan lebih update ya, tentang perkembangan kekinian begitu, baik tentang keagamaan maupun sosial politik begitu. Oke, barangkali belum ada, sambil menunggu barangkali narasumber silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kanda Roni Korompo. Ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Kak Roni ini. Masih ingat ya, Kak? Suaminya Ramlah. Oh, alhamdulillah. Waduh, 10 Sehat, tahun, Kak? 12 tahun yang lalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepakat saya dengan Kak Roni. Sesungguhnya semua sudah ada jawaban di Quran. Cuma permasalahannya itu kan mayoritas umat ini nggak paham Al-Quran. Karena kurang mengkaji Al-Quran. Jadi ini sesungguhnya yang cocok itu Kak Irfan yang cerita. Jadi fenomena tentang apa namanya kegelisahan, apa namanya kehampaan spiritual manusia itu karena kurang mengenal Allah saja. Kalau orang itu sudah kenal Allah, itu jiwanya sudah tentram. Karena manusia itu Allah ciptakan ada dua unsur pokok, yaitu jasmani dan rohani. Itu semua orang percaya itu. Jadi unsur jasmani, ada unsur rohani. Jadi ada penglihatan secara apa namanya yang jasmani ini, apa namanya indrawi. Ada penglihatan namanya secara rohani. Itu ada namanya kalau dalam istilah ilmu tasawuf penglihatan basyariyah dan penglihatan rububiyah. Penglihatan mata hati. Juga rasa. Rasa itu kan ada dua juga. Bersifat rasa jasmani dan rasa itu rohani. Contohnya begini. Secara jasmaninya, sentuhan, memandang, itu kan jasmaninya. Secara rohani nilai ketenangan, ada jiwa yang merasakan. Kadang gini, kadang orang itu tiba-tiba gelisah, tapi tidak tahu. Kenapa gelisah? Nah, rahasia di balik ini semua banyak sekali yang nggak paham. Baik orang yang hidup di kota maupun di desa sama saja. Sesungguhnya seperti itu. Persoalannya bukan masalah tempat, tapi masalah jiwa ini bisa connect kepada sang kholik atau tidak. Nah, kalau jasmani itu mempunyai kebutuhan makan minum, rohani juga butuh makan minum. Nah, itu saja sebenarnya yang paling mendasar yang kita harus rasakan. Seperti istilah kita kalau kopi, kita minum kopi, kenikmatan jasmaninya ya di lidah saja. Tapi kalau penyajiannya, minum itu, bahwa penyajiannya nggak bagus, kan sampai di hati nilai rasa itu. Kalau penyajiannya bagus,
kopinya enak, rasanya nikmat, itu bisa sampai di hati. Jadi kenikmatan di lidah itu sampai di anu. Walaupun ini kualitas kopinya ini bagus, kalau penyajian yang menyajikan itu nggak senang, sambil marah-marah, ya nggak bisa tenang, panas kita mau minum. Kan itu ada dua posisi, sebenarnya gampang untuk menilai itu. Nah, kajian tasawuf itu, kajian nurut tasawuf itu dari kata sofa ya sufi itu kan mensucikan hati. Maksudnya mensucikan hati itu ya bersih dari fenomena lahiriah. Walaupun kita ribut urusan zahir, tapi hati posisi tetap tenang menghadap Allah. Karena liyak budun itu tadi bukan hanya sholat, bukan waktu sodako, bukan waktu haji, bukan. Tapi setiap saat, setiap waktu itu tidak mengenal ruang waktu. Liyak budun itu hati itu selalu menghadap kepada Allah, nggak mengenal ruang dan waktu. Karena hati yang dimaksud bukan hati segumpal daging, tapi hati yang bernilai rasa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan jasad dibatasi oleh ruang dan waktu. Sesungguhnya seperti sholat 5 waktu, membayar zakat itu membimbing supaya hati selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa begitu. Jadi tidak ada persoalan yang lebih pokoknya yang penting itu kita mengenal sifat-sifat Allah, kemudian meyakini kebenaran Allah, sehingga rindu saya. Insya Allah nanti ketemu ini di Palu. Ya, insya Allah. Jadi saya rasa seperti itu, Kak. Apa yang paling Kak di sini untuk adik-adik, terutama Adik Mirza ini. Ya, saya kira saya sependapat itu. Kalau kita sudah kenal Allah, pasti kenal diri kita. Cuma terkadang kan kita ini tidak tahu diri, kata orang. Nah, orang tua sering kamu harus tahu diri, padahal artinya dia tidak tahu Tuhannya kan gitu. Iya. Lalu itu yang apakah apa fenomena di kota apa sudah mengarah ke sana? Kalau sudah mengarah ke sana bahwa terjadi urban suwisme di dalam di kota akibat perkembangan zaman ini, wah itu menandakan positif. Nah, mestinya para aktivis itu mengarahkan programnya ke arah sana, mengajak para dai dan lain sebagainya mengarahkan ke arah sana kan gitu. Iya, itu kan penglihatan zahirnya seperti itu. Sebenarnya tidak mengenal dia kota atau orang yang tinggal di desa. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Ya ini kan diri yang dimaksud nafsu. Nafsu itu ada namanya nafsu mutmainnah, ada nafsu amaro. Nah, meneliti diri-diri yang ada di jiwa itu kan perlu kajian khusus. Sehingga tidak tertipu oleh fenomena yang terjadi di luar kita. Bagaimana, Kak? Betul. Bahwa dunia ini hanya menjadi alat lahan ibadah untuk lebih mengenal. Jadi segala penciptaan langit dan bumi kan dalam rangka proses dunia. Saya mungkin potong dulu ya, Mirza. Ya. Bapak, saya janjian untuk menjemput seorang tamu itu jam 9.25. Oh iya. Mungkin datang jam 10. Kalau misalnya saya diberikan kesempatan untuk memberi jawaban, saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak, ya saya mundur saja, ya. Iya. Karena bisa memberikan sudah diberikan kesempatan bicara malam ini ya. Iya. Gimana? Kalau misalnya saya pamit saja.
Ya kan, silakan memberikan segala penghormatan saya dengan teman-teman semua. Saya minta Ya. maaf. sekaligus closing statement barangkali ya. Oke, kalau gitu saya jawab saya sebentar. Apapun misalnya argumentasi yang kita mau bilang bahwa apakah betul sebagaimana yang disebut oleh siapa Roni Korompot, apa benar? Ya, penelitian dari Elvin Toffler itu menjelaskan berapa tahun kemarin, bahwa ada sekitar lebih dari 4.000 yang sekte di dalam masyarakat Amerika sendiri, itu yang kemudian sekarang itu kembali ke wilayah spiritualitas, mistisisme. Apakah mistisisme dalam Tibetis, ya, ajaran-ajaran Tibet, atau mistisisme dalam ajaran Islam, Kristen, segala macam, ya. Nah, ini adalah satu sifat fitrah sesungguhnya, kerinduan masyarakat kita, masyarakat modern, untuk kembali berkenalan dengan Tuhannya. Kan berkenalan dengan Tuhan ini kan banyak jalan, ya, hampir semua banyak jalan lah menuju ya. Nah itu. Nah, ada banyak ya teman-teman saya juga, saya kira di dalam seminari maupun pada orang-orang Buddhis itu juga terlihat sekali mereka tenang segala macam, berkenalan dengan ajaran-ajaran mistisisme mereka sendiri, ya. Ada yang Islam juga berkenalan dengan itu, sehingga saya ingin bikin close saja bahwa seperti ini misalnya, ya, ada satu filosof besar dari Prancis, ya, namanya René Guénon. Dia sebelumnya, saya tidak tahu tahun berapa, dia aktif di lembaga gereja. Dia adalah salah seorang peneliti sekaligus ilmuwan yang fanatik dengan ajaran tradisional radikal. Tradisional radikal ini dalam ilmu sufistik modern, bukan sedikit umum, ya, bukan dalam Islam, itu dikenal memberikan pemahaman pada kita bahwa sebetulnya masyarakat manusia, ya, itu kan dari satu sumber. Ajaran-ajaran agama yang selama ini yang kita kenal, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yudais, segala macam, Zoroaster segala, itu juga memiliki satu sumber yang sama. Jadi inilah yang kemudian yang harus direkatkan. Cuma memang problemnya terus terang saja, bahwa ketika pandangan ini sesungguhnya itu menyamakan semua agama, menyamakan semua yang selama ini juga kan kita tentang ini, dan kita tidak sepakat untuk itu. Tetapi belakangan ini juga ini kemudian dianut oleh René Guénon itu tadi, yang kemudian dia di Prancis dia masuk Islam dan ke Kairo, kan. Tapi dengan keyakinan yang sama juga, menganggap bahwa ajaran ajaran agama itu sama semua. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa memang apapun yang kita mau katakan, kita tidak sependapat dengan apakah betul atau itu, tapi itu bukan tidak sependapat, itu pertanyaan tadi, kan. Tetapi sebagai masyarakat modern, masyarakat akademisi, dan masyarakat yang sudah terkotak dalam satu pemaksaan rasionalitas, ya harus tidak boleh, maksudnya begini, terutama saya tidak ingin terjebak pada apa yang kita sebut dengan post-truth misalnya, yang tidak pakai data segala macam, sehingga data tentang Toffler tadi saya ungkapkan bahwa itu sekitar 4.000 orang, 4.000 perkumpulan spiritualitas, ya, bahkan lebih, itu sekarang lebih berkembang di Amerika, untuk keluar dari
buat masyarakat yang sangat hedonis. Itu fitrah saya kira. Saya kira cukup ya, Pak Mirza. Insya Allah kapan-kapan teman-teman semua. Kak Surahman, mungkin pertanyaan singkat saja sebelum live ini. Ya, Pak. Iya, jadi langsung saja ya, tentang kebangkitan spiritualitas di dunia barat dan juga di Indonesia, saya kira, apakah itu selalu berkonotasi bahwa kembalinya manusia kepada agama, begitu? Karena misalnya kalau kita melihat kecenderungan di negara-negara barat sana, misalnya kembalinya kegandrungan orang sana kepada Buddhisme. Buddhisme yang ditafsirkan oleh mereka adalah bukan Buddhisme sebagai agama, tetapi sebagai sebagai sebuah jalan hidup gitu ya. Nah, artinya ini kan kalau diinterpretasikan kan bukan iya. Nah, sehingga saya pernah membaca satu buku yang berjudul Spiritualitas Tanpa Tuhan itu, bahwa fenomena kebangkitan agama di dunia barat sana tidak selalu berkonotasi kembalinya manusia kepada agama. Nah, ini bagaimana tanggapannya Kak Surahman? Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita mengatasi tantangan yang ada saat ini? Bahwa di satu sisi ada keinginan kuat ya dari umat manusia untuk kembali kepada spiritualitas, tapi di sisi lain misalnya tasawuf ini banyak mendapat serangan misalnya dari kelompok-kelompok tertentu yang membawa praktek-praktek ajaran bid'ah, menyimpang, bahkan sampai dengan tuduhan pengkafiran. Nah, bagaimana kita mengkantor soal-soal yang semacam ini gitu, Kak? Iya, pertama mungkin saya coba jawab dari siapa, Rahmat ya? Siapa tadi? Rahmat. Iya, Rahmat. Ya, Halapu ya, Rahmat. Pertanyaan pertama Anda itu kan lebih kita begini, maksud saya Barat itu atau orang-orang yang selama ini gelisah karena terlalu banyak duit misalnya, hidup dengan hedonisme, lalu kemudian ada proses penindasan melihat orang dengan cara SMS ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang gitu. Dulu kan ada anggapan bahwa materi, ya, uang, kekayaan, harta tahta dan perempuan misalnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang kalau ketika kita sudah menguasai semua itu, maka kita hidupnya dengan tenang, hiduplah dengan tenang. Nah, ternyata kan tidak. Ternyata tidak. Ada kegelisahan yang muncul di sana. Ternyata menguasai materi dan lainnya itu tidak membuat kita tenang, tidak membuat kita lebih damai. Yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan itu bukan dalam konteks agama, ya bukan. Tapi yang mereka butuhkan adalah sikap keberagamaan yang selama ini sebetulnya hilang dari kita. Itu apa? Spiritualitas itu. Spiritualitas itu yang dijunjung tinggi apa sebetulnya kalau dalam Islam? Yang dijunjung tinggi adalah cinta kan? Cinta terhadap sesuatu yang selama ini mestinya kita kenal. Agama itu kan apa ya? Agama itu kan apa? Agama itu kan bukan itu hadir dalam struktur berpikir kita. Ya. Bahwa din itu adalah agama. Bahwa sesuatu yang dekat dengan Tuhan itu adalah agama. Benarkah seperti itu? Itu kan pertanyaan kita. Apakah selama ini, ya, pertanyaannya gini mungkin. Apakah selama ini, ya, karena kita menganggap bahwa kita sudah beragama secara total, maka Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Kan pertanyaannya gitu kan? Jangan-jangan Tuhan yang selama ini kita sembah adalah Tuhan yang berdasarkan persepsi yang kita bangun bahwa ini adalah Tuhan. Maka yang dibutuhkan sebetulnya apa di sini? Ya. Misalnya sholat, yang Anda sembah siapa sebetulnya? Ahmad misalnya sholat ya, yang Ahmad sembah itu siapa? Tuhan kan? Tapi Tuhan yang dihadirkan berdasarkan persepsi yang Anda bangun. Oleh sebab itu dalam konteks ini kita harus masuk pada konsep spiritualitas itu yang tidak lagi melihat agama sebagai sebuah bangunan dari struktur berpikir itu. Tapi sebuah bangunan yang berdasarkan pada apa? Pada kerangka berpikir yang kita sebut dengan cinta tadi.
Di situ kan masalahnya. Oleh sebab itu ya teman-teman semua, Iwan sekalian, makanya Barat itu tidak melihat bahwa agama itu adalah sebuah pelarian, tidak. Tapi spiritualitas itu, kemudian mereka menghadirkan apa yang kita sebut dengan mistisisme. Nah, tantangan kita sebagai orang Islam sebetulnya mencoba menerjemahkan mistisisme ini dalam konteks yang lebih rasional. Nah, jawaban tentang rasionalitas, spiritual dan mistisisme itu dihadirkan oleh apa yang dikemukakan oleh Sadra tentang wahdatul wujud tadi. Jadi menarik tasawuf ke dalam kerangka Irfan untuk menerjemahkan kembali berdasarkan literatur ilmiah, rasionalitas, sistematika berpikir, dan fenomena-fenomena yang bisa dijawab secara dalam konteks materi ya, dalam konteks materi tapi bukan materi, dalam konteks material, tapi bukan dalam konteks materi tapi bukan material. Nah, itu yang kedua. Kemudian tadi pertanyaannya kalau bisa dijelaskan kembali? Ya, saat ini kan kecenderungan umat manusia untuk kembali ke dalam dunia spiritualitas itu cukup tinggi gitu ya. Tetapi di sisi lain, misalnya saya ambil contoh ini aja, di dunia tasawuf misalnya banyak mendapat stigmatisasi negatif gitu ya. Ya, stigmatisasi. Nah, ajaran apa yang membedakan? Saya selalu bilang sama teman-teman begini. Anda orang-orang kiri ya, orang-orang kiri misalnya. Terus Anda bergerak itu dalam kerangka ideologi besar. Ada yang Marxian, ada segala macam kan, terutama kaum Marxian gitu. Nah, Anda bergerak sebetulnya kan dengan sebuah kegelisahan. Anda bergerak itu dengan satu konsep berpikir ya tentang sebuah keberhasilan misalnya. Tentang sebuah keberhasilan, harus berhasil, harus mengembangkan segala macam. Ada gelisah, artinya gelisah yang menggerakkan. Tapi dalam dunia Islam, dalam dunia tasawuf, kita bergerak ini, apapun yang kita lakukan, kita bergerak itu dalam sebuah kesejukan. Itu yang selalu saya istilahkan bahwa kesejukan yang menggerakkan. Nah, kecaman dan berbagai macam hal silakan saja hadir. Karena itu kan tantangan buat kita untuk bisa lebih dewasa, bisa lebih bersahaja, dan bisa lebih menganggap diri kita ternyata ada sesuatu yang benar yang akan kita perjuangkan dan kita memetik itu. Bukankah Allah mengatakan bahwa kamu akan saya sebut sebagai orang yang beriman ketika kau sudah melewati ujian-ujian yang saya berikan gitu, ya kan? Gitu. Nah, anggap saja bahwa itu ujian segala macam, dan kebenaran itu begini, kebenaran itu sebetulnya kalau saya anggap adalah ibarat kita menggenggam bara api, ya, kita tidak ingin melepas gitu, ya, artinya kita memegang itu, tapi panas begitu ya, panas. Tetapi harus kita genggam, karena ini adalah kebenaran. Nah, tapi bara api itu ketika kita olah secara rasional, sistematika dan berbagai macam, itu kan bisa menjadi energi buat kita, buat membangun kesadaran spiritualitas kita, ya. Misalnya katakanlah ada banyak orang yang berada di luar sana, ya, yang menentang tasawuf segala macam, ya, dia juga harus bisa membuktikan secara praktek ya, bahwa tasawuf itu sebetulnya kan adalah salah satu jalan ya yang paling efektif malah menurut saya untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Anda menentang bid'ah, khurafat, dan segala macam, itu kan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika proses ini terjadi, proses ini Anda lakukan berlangsung dan itu tidak terjadi, kan berarti Anda ada yang salah dari proses pemberantasan ini. Ya kan? Tapi ketika saya misalnya bertasawuf segala macam, melakukan praktek-praktek suluk ya, dengan cara zikir ribuan segala macam gitu, tatap dulu ya, itu dulu. Maka itu berhasil mendekatkan saya pada yang Maha Tunggal itu. Itu kan berhasil sebenarnya. Nah, yang Anda perjuangkan sebetulnya apa? Memberantas bid'ah, khurafat segala macam,
atau mendekatkan orang pada penciptanya. Kan di situ problem metodologi kita. Sehingga ya kita sebagai orang, kadang-kadang kita banyak di antara umat Islam ini juga terjebak pada tujuan, bukan pada konsep metodologinya. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah metodologi kita yang selama ini kita post, ya kita dorong dengan cara maksimal itu bisa menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan zaman. Jangan-jangan persoalan yang sekarang berlangsung di antara kita adalah pertarungan ideologis antara timur dan antara barat dan barat begitu, ya. Ya, saya kira Anda mengerti lah kalau saya sebut antara barat dan barat. Siapa memakai siapa dan apa yang dipakai oleh siapa. Saya kira begitu ya. Oke. Kapan waktu lah kita akan bicara mungkin dengan diskusi yang sedikit ramai, waktu yang cukup panjang. Kita akan bicara tentang ideologi dalam pertarungan barat ini. Oke. Saya kira cukuplah ya. Saya minta maaf sebelumnya Mirza. Kapan waktu kita insya Allah kita bertemu lagi ya. Iya. Ya, saya mohon maaf deh. Allah semua buat Iwan semua. Ya, selamat menikmati hari raya hari tahun baru Islam. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kalau mau dilanjutkan silakan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Amrizal. Apakah dengan ketidakmampuan seseorang manusia menerima perbedaan di dunia itu bagian dari kehampaan spiritual? Karena tak menyadari dalam dirinya juga dipenuhi perbedaan, sehingga dia dapat berpikir, bergerak, dan sebagainya. Menurut saya Tuhan itu tak beragama, tapi untuk mengenal Tuhan dibutuhkan agama. Bagaimana pendapat para narasumber semuanya? Begitu pertanyaan. Saya masih gabung ini. Ya, pertama begini. Apakah agama yang diperkenalkan oleh Tuhan, oleh Allah itu melalui Adam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam? Pertanyaannya kan jawabannya kan iya, bahwa tidak ada perbedaan ya antara din yang dikenalkan Allah melewat rasul-rasulnya, ini mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, itu tidak ada perbedaan di situ. Tapi pertanyaan kita sekarang begini, apakah Islam yang diperkenalkan oleh rasul-rasul itu adalah agama? Ya, kembali ke proses yang kita bangun kan. Nah, kalau Departemen Agama kan menjelaskan bahwa din itu kan agama. Apa benar? Nah, silakanlah, mungkin kajian Irfan selanjutnya kan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Nah, pertanyaan kedua tentang perbedaan. Kalau Allah menginginkan bahwa kita ini sama, tidak ada sulitnya. Allah cuma bilang, ya sudahlah kalian sama saja, kun fayakun, sama kan, sama semua. Ya. Tapi antara saya misalnya dengan yang lain-lain kan sudah berbeda. Artinya perbedaan ini sunatullah, harus dipahami. Nah, dari konteks itu ya, siapa yang paling dekat dengan Allah? Itulah yang sebenar-benarnya yang kita sebut dengan sebenar-benarnya takwa. Bahwa klaim kita yang paling benar itu juga kita akan mengalami kesulitan juga. Atas dasar apa Anda mengklaim tentang kebenaran? Bahwa saya sudah mengamalkan ajaran Quran dan Sunnah, begitu kan? Betul enggak seperti itu? Misalnya ada orang yang kemudian menentang, ini kan ada perbedaan ya, ada perbedaan. Misalnya ada yang kunut, ya, lalu kemudian ada yang tidak kunut, ya, ada yang 8, ada yang 20 segala macam. Terjadi pertentangan di sana. Tapi semua berlandaskan pada ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, hadis-hadis lain
ya menjelaskan bahwa pada satu waktu Rasulullah melakukan ini, pada waktu yang lain Rasulullah juga melakukan hal yang seperti ini. Semua punya kekuatan masing-masing. Pertanyaan kita begitu? Siapa yang dianggap paling benar menurut ajaran Islam? Kan sulit membuktikan itu. Maka terimalah perbedaan itu sebagai sesuatu yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Saya pamit ya, minta maaf. Oh iya. Ya, Mas Imam barangkali. Padahal saya sudah mau tutup, cuma nggak tahu bagaimana tutupnya nih. Iya. Ya ini laptop anaknya. Silakan saya dilanjut sambil saya mendengarkan. Iya, silakan Ustadz Imam Subki. Oke. Begini Aki Rahmat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Seperti perbedaan pendapat, itu sunatullah. Jadi perkara yang sunatullah itu tidak usah dipermasalahkan. Okay. Itu sebuah masalah tapi yang sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Jadi jalan saja. Apa yang kita yakini itu jalan saja. Artinya kita amalkan apa yang kita yakini itu kita amalkan. Karena sesungguhnya pertanggungan jawab di hadapan Allah masing-masing. Gitu. Dan memang sunatullahnya seperti itu, harus beda. Itu. Terus apa lagi tadi masalah apa tadi? Yang urgen. Tasawuf yang sering mendapat. Tasawuf yang sering mendapat serangan kesalahan itu. Iya. Begini. Perlu kita garis bawahi bahwa orang yang paling bahaya di muka bumi ini, orang yang mencintai Allah, ya, tapi dia tidak kenal Allah, ya. Orang paling bahaya adalah orang yang sangat mencintai Allah, bahkan cintanya melebihi mencintai dirinya sendiri, tapi dia tidak kenal Allah. Makanya dia berani membunuh orang-orang di luar akidahnya. Begini contohnya. Dia menganggap dirinya itu seorang rasul sebagaimana pemahamannya para nabi. Kalau sabda nabi, perintah nabi itu pasti benarnya, ya. Tapi kalau keyakinan kita belum tentu benar. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Walaupun ayat yang kita baca, walaupun Quran yang kita pakai dalil itu, walaupun hadis kita punya bacaan itu, tapi pemahaman kita untuk mencas seseorang, itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Gitu. Nah, oleh karena itu, bagi saya, untuk orang-orang yang sibuk mengurusi orang lain itu sesungguhnya dia itu belum kenal kepada Allah. Kenapa? Masih disibukkan oleh urusannya dengan perkara-perkara lain. Sesungguhnya kita ini, orang yang mempunyai faham tasawuf itu, dia sibuk dirinya kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia sibuk secara zahirnya kepada masyarakat. Ya, tapi artinya tetap sibuk kepada Allah. Nah itu yang jadi masalah. Karena dalam prinsip kita di dalam seorang salik itu orang yang suluk, yaitu mengadakan perjalanan kepada Allah, itu sudah tidak tertipu oleh suasana zahir. Makanya apapun orang cerita, apapun orang bilang, tidak dihiraukan dia, tidak pusing dengan dan tidak bingung. Mencari-cari jawaban harus dijawab apa. Insya Allah seperti itu kalau masalah itu kalau bagi saya. Bagaimana Kak Roni? Ya, setuju. Setuju. Jadi kalau kita itu kenal Allah, kan gini. Kalau kita cerita tentang ketuhanan, tentang Allah, itu memang kita tidak boleh fanatik satu agama. Kadang
Ada orang yang hidup di hutan belantara, nama Tuhannya itu bukan Allah. Allah itu kan Tuhannya orang Islam, namanya Allah. Makanya kita itu diharapkan jangan hanya sekedar kenal nama, tapi harus kenal sampai ke hakikatnya siapa itu Allah. Walaupun orang itu hidup di hutan belantara, tapi mempunyai sifat-sifat pada hakikat ketuhanan, sebenarnya itu juga sama. Itu kalau cerita Allah ya. Yang jadi ribut ini kan persoalan syariatnya, amaliyah zahirnya. Karena dia tidak mau masuk itu tadi yang saya jadikan mukadimah, yaitu ihsan. Melihat Allah itu, nggak mau dia masuk ke situ. Lah, kalau nggak mau masuk ke situ ya akhirnya ribut terus karena di persoalan syariat zahir saja. Saya rasa begitu, Kak. Bagaimana, Kak? Mungkin Kak Roni yang lebih bisa menjelaskan. Artinya kalau saya bisa tangkap, kita hidup menjalani kehidupan ini, dalam proses menjalani kehidupan ini selalu bersangka baik aja. Selama kita bersangka baik, insya Allah kita akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin saya coba ini sedikit, Ustadz Imam Subki. Ini kan tentang urban sufism ya. Biasanya pelaku urban sufism itu kadang suka melakukan apa? Passing over. Passing over itu apa? Dia mencari hikmah. Itu di agama-agama lain begitu. Dia sudah merasa mungkin sudah pemahamannya sudah mantap di Islam. Dia mencoba begitu mencari di agama Buddha, saya Buddhisme ya, kemudian di Hindu, kemudian Kristen dan lain sebagainya. Karena di agama-agama lain juga ada yang namanya, kalau di Islam tasawuf mereka juga ada semacam tasawuf begitu, cuma namanya berbeda begitu. Sehingga ada kadang yang setelah melakukan ritual itu ada yang pulang kembali ke Islam, itu semakin memperkuat keyakinan keberagamaannya begitu. Nah, bahkan ada juga yang tidak kembali ke Islam, nyaman di tempat orang berjudi, jadi, spekulasi dia. Jadi bagaimana ini Ustadz Imam Subki? Apakah dia sudah masuk pada level mengenal Allah dan juga tauhidnya sudah kuat begitu sehingga jadi jadi sesungguhnya masih goncang. Jadi inna dina indallahil Islam, agama yang diriti Allah itu Islam. Contohnya begini, kan ada di Kristen itu istilah pengakuan dosa. Sebenarnya di Islam itu baca istighfar itu pengakuan dosa karena nggak dijiwai, nggak dijiwai, jadi dia nggak menemukan sebuah ketenangan jiwa. Jadi membaca istighfar itu pengakuan dosa di hadapan Allah sehingga minta dosa-dosa kita diampuni. Contohnya seperti itu. Itu ya contoh apa namanya, untuk menata hati lah. Kalau mengenal Tuhan itu secara murni kan mengenal, contohnya Allah itu satu. Satunya Allah nggak tersusun oleh sesuatu dan nggak bisa dibagi-bagi. Ya kan? Masuk ke hakikatnya. Ini kan pengertian ini yang dijelaskan para ulama, orang alim, orang-orang ulama Islam. Nah, kalau di dalam agama lain seperti apa kan saya nggak tahu karena nggak pernah belajar itu. Contohnya kalau di Kristen kan 3 tapi 1 lah kan repot, berarti berbentuk jisim. Padahal hakikatnya Allah itu nggak terlintas oleh sesuatu, nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita ceritakan. Maka walaupun kita itu belajar ilmu hakikat Allah, hakikatnya Allah, sebenarnya kita tidak bisa
sampai kepada yang sebenarnya. Ya. Karena Allah itu maha suci. Maha suci itu enggak menyerupai segala sesuatu. Jadi maha sucinya Allah itu enggak menyerupai segala sesuatu. Ya. Kalau orang dalam, kan begini, orang kota itu, sebenarnya bukan hanya orang kota sih kalau saya melihat ini. Orang itu karena sudah terdidik oleh hawa nafsunya, dikira kebahagiaan itu mempunyai materi yang banyak, ya, sehingga dia bekerja hanya mengumpulkan materi-materi dan kesenangan-kesenangan dunia. Itu padahal kesenangan syahwat gitu. Bedakan itu. Padahal itu kesenangan yang menipu, atau kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sedikit. Nah ini juga sedikit orang yang mengetahui. Qalilan ma ta'lamun, sedikit orang yang tahu persoalan ini, masalahnya. Karena sudah digaris sedikit. Nah, bagaimana kita menjadi orang golongan yang sedikit yang mengetahui hal itu? Sehingga jiwa kita itu menjadi tenang, bukan senang lah ya. Kalau orang tenang itu bisa senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Bahkan nggak bisa itu mau tenang. Kalau orang senang itu mesti goyang-goyang. Orang mau senang-senang itu masih bikin macam-macam. Tapi kalau orang tenang, yang disebut nafsul mutmainnah, jiwanya itu sudah tentram, dia itu bisa menghakikatkan Allah pada dirinya, sehingga menerima keadaan dan tidak menempatkan dirinya sebagai sifat Tuhan. Contohnya begini. Seseorang itu tidak akan merasakan ketenangan jiwanya selama dia masih mengakui apa-apa yang pada dirinya adalah miliknya. Ya. Seseorang tidak akan merasakan ketenangan jiwanya selama orang itu masih merasa memiliki sesuatu yang ada pada dirinya itu miliknya, bukan milik Tuhan. Jika seseorang bisa mengembalikan segala sesuatu itu milik Allah, dan kita tidak merasa punya apa-apa, walaupun harta benda, walaupun tenaga, seperti la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma, langit dan bumi milik Allah, di antara langit dan bumi milik Allah. Segala sesuatu itu kita kembalikan miliknya Allah. Nanti kita itu menjadi orang yang diurus oleh Allah. Jadi kekuatannya muncul dari Allah. Maka orang itu bisa tenang. Tapi selama ini kalau kita masih itu sifat-sifat Allah kita masukkan di diri kita, enggak tenang. Persoalannya di situ saja, siapapun itu. Siapapun. Jadi seilmu tinggi apapun, Qurannya hafal sekalipun, itu kalau nggak bisa mengamalkan tauhid hal ini, dia nggak akan bisa tenang itu. Jadi seperti kehilangan sesuatu, seperti ini ya, kita merasa punya, kemudian tiba-tiba hilang. Pasti bingung kan? Tapi dia nggak pernah bingung kalau sesuatu datang sama kita. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita sudah bisa memaklumi sifat-sifat ketuhanan, nanti akan mudah, jiwa kita akan tentram. Karena yang dimaksud nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah tidak punya keinginan. Keinginannya itu sudah sama dengan keinginan Tuhan. Begitu Mas ya. Mirza. Benar Rahmat. Ada yang perlu dibahas kah? Lanjut dulu Mas, lanjut. Sambil ini aja, sambil jalan. Sambil merokok kau ya. Iyalah. Mungkin ada Kanda Sarip Dedi. Soal apa lagi tadi?
ada Muhammad Ihwan. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kota orang sudah kegiatan ini ditutup. dia pindah-pindah agama. Begini, masalah di kota, karena Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Di kota itu kan kata Rasulullah SAW banyak ilmu. Tempatnya ilmu itu di kota. Kemudian di desa kata Rasulullah SAW penuh rahmat. Jadi penuh ketenangan. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi wajar kalau orang hidup di kota itu selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu hal-hal yang macam-macam. Karena memang tempatnya ilmu. Jadi kalau mau belajar itu ya di kota. Seperti pindah-pindah belajar segala sesuatu itu tidak bisa kita judge karena dia imannya lemah atau karena dia sudah kuat iman. Enggak. Ya macam-macam lah niatnya. Boleh jadi keyakinannya di dalam Islam belum kuat, dia mencari-cari agama lain supaya dia mendapatkan ketenangan. Ada juga memang dia sudah memang mentok di dalam Islam, sudah yakin kebenarannya, untuk menjadi perbandingan supaya dia bisa berdakwah dengan ilmunya itu. Pelajari dia kitab-kitab di luar kitab suci agama lain. Contohnya seorang profesor di Al-Quran, hadis. Contohnya seperti Ahmad Didat. Nah, paham Quran hadis. Dia pelajari kitab-kitab agama lain. Nah, tapi untuk berdakwah, nah ada juga yang begitu. Jadi macam-macam lah niatnya orang itu. Saya rasa begitu itu, Kak. Bagaimana Kak Roni? Ya. Jadi kesimpulannya kadang-kadang dia tidak tenang jiwanya, belum tenang. Bagaimana Kak? Jadi kan orang itu kadang jiwanya nggak tenang. Jiwa nggak tenang itu cuma kalau intinya di dalam pelajaran Islam itu karena belum kenal Allah saja. Kalau sudah kenal Allah itu biar di posisi mana saja tenang. Iya, benar. Karena sudah hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Kalau sudah hambanya Allah itu dia sudah paling rendah. Justru Abdullah itu kan hamba Allah. Hamba Allah. Nah, posisi paling rendah sudah. Kalau posisi paling rendah justru tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Orang itu sudah paling rendah derajatnya, ya sudah direndahkan, sudah tidak bisa lagi direndahkan. Makanya orang itu sudah menghamba kepada biar dihina dan tidak merasa hina kan. Yang penting di hadapan Allah mulia. Sudah tidak menghiraukan. Bagaimana Kak? Betul. Makanya ya, kita sekali. harus merendah serendah mungkin di hadapan Allah supaya sudah tidak bisa lagi direndahkan. Ya. Kalau kaitannya dengan milik kita yang katakanlah harta apa segala macam itu, ketika kita kenal Allah maka tentunya kita berupaya untuk karena ini semua milik Allah, maka konsekuensi logisnya adalah memberikan sedekah. Ya. Untuk menjadi bekal kita. Olehnya ketika satu hadis mengatakan ketika ada yang meninggal lalu dia meminta pada Allah untuk diberikan waktu untuk hidup beberapa saat lagi. Cuma satu dia minta ketika dia mau minta dihidupkan kembali ketika dia sudah meninggal. Dia bilang, saya akan kembali ke dunia untuk memberikan sedekah. Bukan mau mendirikan sholat, tapi mau memberikan sedekah. Kira-kira seperti, karena itu bukan miliknya. Terima kasih. Ya. Jadi itu sebenarnya latihan. Kan begini ada ayat juga yang mengatakan, kita disuruh meminjamkan kepada Allah. Pinjamkan hartamu pada Allah. Di mana itu ayatnya itu? Kita disuruh bersedekah dari fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan sebenarnya mendidik jiwa kita seperti begini contohnya. Hakikatnya itu semua milik Allah. Cuma kita ini karena sudah tertarbiyah oleh hawa nafsu seolah-olah itu miliknya kita. Seperti kita punya anak. Kita punya anak.
kita belikan motor, ini nak motormu. Suatu saat seorang ayah pinjamkan motormu nak, buat ayah, mau perlu. Nah, sesungguhnya motor itu ya miliknya ayah. Kan begitu. Kalau kamu mau meminjamkan, nanti saya ganti yang lebih baik. Kan gitu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita di hadapan Allah ya begitu. Semuanya itu milik Allah. Nah, walaupun kita tidak mengakui segala sesuatu itu milik kita, tidak mau mengakui segala sesuatu milik kita, Allah tetap memberikan segala sesuatu kepada kita sebagai amanah untuk perjalanan hidup di dunia ini. Itu saja sebenarnya. Makanya ada orang itu ada beberapa tingkatan, Kak. Pertama, orang dalam ubudiyah itu ada beberapa tingkatan. Jadi pertama, orang itu beribadah kepada Allah. Ini yang namanya tarbiyatul roja. Di dalam kitab Al-Hikam ada istilah namanya tarbiyatul roja, yaitu pendidikan kembali kepada Allah. Pendidikan pertama, orang itu beribadah mengharapkan urusan dunia. Contohnya toh, dia mau sedekah, mengharapkan nanti katanya kembali 10 kali lipat. Mau sedekah tapi kembali 10 lipat. Dunia masih dunia. Mau sholat duha supaya rezekinya lancar, kan begitu. Masih urusan dunia, tingkatan pertama. Kemudian rojak yang kedua yaitu mengharap surga. Sudah tidak menghiraukan lagi tadi balasan dunia. Tapi surga, terus dia beribadah cuma surga. Sehingga sampai menagih Allah itu. Mana surgaku? Itu rojak yang kedua itu. Yaitu mengharapkan surga. Beribadah itu angan-angannya mau dapat bidadari. Mau tidur-tidur sama bidadari dia. Nah, yang ketiga, dia berharap ketemu Rob. Makanya di Liko Arabi, yaitu mau berjumpa. Harapannya berjumpa kepada Rob. Apa itu berjumpa dengan Rob? Rob itu kan artinya sang pencipta, pengurus, sang pemilik. Ya, sang pencipta yang mengurus, yang memiliki. Dia juga yang memiliki surga, yang memiliki neraka, yang memiliki rezeki, yang mempunyai kehidupan ya Allah. Nah, ingin ketemu itu. Jadi kalau acara gambaran zohirnya, kalau seperti pedagang Kak, kita kepada Allah itu, kan itu dikatakan oleh Allah, mau kamu berniaga bisnis yang tidak ada rugi, apa itu? Amantu billahi wa rasuli wa tujahiduna fisabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dagang. Nah, dagang kepada Allah itu. Nah, kalau di barang dagang tadi, mulai dari kita perdagangan kita cuma di kios-kios, kemudian meningkat dapat hadiah karena penjualannya bagus, kemudian sampai ke pabriknya. Jadi sampai yang namanya berharap ketemu Rob itu ingin mengetahui seperti apa pabrik itu. Oh, ternyata kalau sudah sampai di pabrik, contohnya kopi saja, karena peminum kopi itu kita ini, Kak, peminum kopi, kapal api. Nah, ingin ketemu pabriknya di Surabaya, kapal api. Oh, ternyata pabriknya begini besar, pantas saya dapat hadiah mobil. Kan begitu, takjub. Sudah tidak mikir lagi hadiah-hadiah mobil. Sudah tidak. Karena sudah senang itu ketemu. Karena kalau sudah di pabrik itu, sudah macam-macam warna kita dilayani oleh pelayan-pelayan pabrik itu. Karena hasil jualan tadi. Nah, tapi belum ketemu bos. Yang keempat kita ini, roja ilallah. Akhirnya liko Allah. Di Quran dikatakan liko Allah. Bisa berjumpa kepada Allah. Kalau sudah berjumpa kepada Allah, sudah berjumpa kepada Rob, kemudian berjumpa kepada Allah setelah ketemu Rob, pengurus tadi, kemudian meningkat lagi. Pabrik itu yang mana, bos? Akhirnya
karena bagus perjalanannya, tidak melakukan kesalahan, liko Allah, bertemu Allah, ketemu juragan yang punya pabrik, diajak rekreasi lah kita. Diajak rekreasi, karena yang punya semua segalanya ini sudah juragan, Pak. Sudah juragan, jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa khawatir sedikit pun karena bisa menjumpai Allah secara rohani. Saya rasa begitu, Kak, ini gambaran saja. Gimana Mirza, mengerti kan? Iya. Insya Allah kita bisa seperti itu. Iya. Jadi itu perjalanan rohani itu gambaran. Itu kenapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu digambarkan seperti disebut namanya tarbiyatur roja. Memang sesungguhnya orang dalam beribadah itu ada tingkatan-tingkatan rohani. Tingkatan-tingkatan rohani. Sehingga bukan masalah jasmaninya, rukuk sujudnya itu paling lama, tidak. Tapi sambungnya hati ini kepada Allah siapa yang paling lama? Karena nanti kata Imam Syafi'i, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Syafi'i, bahwa nanti ada sebuah amal di akhirat itu yang mana tidak diketahui oleh siapapun. Yang bisa mengalahkan amal-amal lain, yaitu amal zikir kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanullah zikran katsiran. Zikir yang banyak, enggak terbatas. Kalau ada orang membatasi kemudian bid'ah, ya urusan, enggak pusing. Nah, bagi pelaku salik, yaitu orang yang mengadakan perjalanan rohani menuju Allah, seperti sholat, habis sholat itu membaca zikir istighfar 3 kali, alhamdulillah 33 kali, takbiratul ihram, baca takbir 33 kali, terus apa, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa lagi? Subhanallah. Subhanallah. Itu latihan sebenarnya, hanya latihan. Tapi bagi pelaku tasawuf yang mengadakan perjalanan rohani, nggak terhingga. Karena Qur'annya, zikirlah dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Nggak terbatas. Zikir lisannya itu. Karena belum bisa menembuskan jiwa dalam posisi ketenangannya, dilatih dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. dilatih sampai nanti capek. Kemudian saking cepatnya itu zikir, nyambungnya, setrumnya saking kuatnya, tinggal ilallah tinggal Allah tinggal hu jadi bid'ah. Tinggal jadi bid'ah. Karena tidak diajarkan toh, Rasulullah tidak memberi contoh. Padahal hu itu kembalinya tetap Allah. Karena dalilnya di surat Ali Imran ayat 18. La ilaha illahu. Kan begitu saja sih sebenarnya itu. Hu itu ya dia. Kan artinya dia. Dia yang dimaksud Allah. Seperti ucapan la ilaha illallah, itu cepat mana geraknya hati dengan lisan? Cepat hati kan? Di sini sudah la ilah, di sini sudah ilallah, sudah lebih cepat. Makanya sampai cepat sampai tidak bersuara lisan ini, cuma suara hati yang muncul. Karena sambungan, begini pesan dari Syekh Ibnu Athaillah, Kak. Di dalam Al-Hikam, sesungguhnya jasad itu punya sambungan dengan roh, ya. Jasad punya sambungan dengan roh. Yang menyambungkan itu yang disebut nafas. Nafas. Kemudian roh itu punya sambungan kepada Allah.
yang menyambungkan ruh kepada Allah itu disebut zikir. Ya. Jadi kalau kita putus nafas, jasad tidak berguna. Karena pisah antara ruh dan jasad. Iya kan? Ya. Nafas, makanya dalilnya kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Ya. Apa semua orang ini sudah diulang-ulang sama penceramah acara kematian. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bernafas mengalami kematian. Mau. Nah, kadang itu diartikan nafas di situ, apa namanya, jiwa. Padahal ya nafas, itu putus. Seperti aliran listrik. Kalau diputus lampunya kan tetap ada, tapi sudah tidak berfungsi. Jasad masih ada, tapi sudah tidak berfungsi, tidak bisa berkedip matanya. Aliran darah semua putus, tidak bisa ngomong. Punya lidah tapi tidak bisa ngomong, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga sudah tidak bisa mendengar. Jasadnya. Nah, maka yang nilai rasa yang kita bahas dengan dalil ihsan itu adalah rohaninya, yaitu ihsan itu membahas masalah rohaninya, yaitu ruhnya itu. Karena sedikit kata Allah yang mau dikasih rahasia ini, orang nggak semua orang, sedikit. Qalil. Nah, dan yang bisa menyambungkan itu ruh. Makanya kita ini waspada, harus banyak zikir ketika diputus sewaktu-waktu oleh Allah. Yaitu nafas kita tek, ruh itu langsung sambungnya kepada Allah. Ketika tidak zikir, sambungnya kemana? Kalau sambungnya kepada istri, kepada anak, kepada pekerjaan kan urusan dunia. Itu yang dimaksud tidak bisa. Ruh tidak bisa nyambung ke langit. Nggak bisa nyambung kepada Allah. Itu yang namanya ruh yang tersesat. Makanya ada doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu didoakan itu ruh-ruh yang tersesat. itu yang dimaksud musyahadah. Kembali kepada rukun Islam pertama. Posisi musyahadah, syahidnya di situ. Jadi ruh kita itu dalam posisi sambung kepada Allah terus-menerus, itu syahid matinya. Walaupun tidur di tempat tidur kemudian meninggal. Tapi kalau posisinya sambung kepada syahid, secara hakikat dia syahid. Nah, makanya jangan salah mengerti. Mencari syahid, cari mati. Itu keliru itu. Mati itu pasti, syahid itu yang harus kita upayakan. Jadi dia cari mati. Mati itu pasti. Syahid itu yang kita harus upayakan, makanya zikir kita harus sambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kak, kira-kira. Bagaimana Rahmat? Siap. Mas, barangkali Bagaimana Mat? udah larut malam ini. Nanti kita sambung lagi di kegiatan. Saya kira menarik tema-tema tentang urban Sufism. Saya kira nggak paham saya dengan temamu itu. ini tren masyarakat. Nggak paham dengan temamu saya. Mungkin perlu jilid 2, jilid 3 dan lain sebagainya ya. Dan soalnya temanya terlalu keren, jadi nggak paham saya. Kalau kita lanjutkannya bisa sampai subuh lah. Jadi saya kira nanti juga akan, kalau untuk Mas Imam ya, Ustadz Imam Subki, nanti pendalamannya di kajian begitu. Ada kajian hikmah itu setiap hari Kamis, dan kajian menata hati. Nah ini spesialisnya Mas Imam ini beliau spesialisasinya tentang Al-Hikam dan kitabnya Imam Al-Ghazali, Iya Ilmuddin ya. Nah, itu spesialisasinya Ustadz Imam Subki. Saya kira launchingnya nanti bulan depan begitu, kajian menata hati. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya berarti